Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini sudah siap untuk beribadah bersama-sama? Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita berdoa dulu sama Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Jangan lupa untuk mematikan semua gadget yang lain sehingga ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa konsentrasi. Siap? Yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah ini. Engkau yang sertai, Engkau yang bantu kami untuk bisa berkonsentrasi. Kami membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, sekarang kita saatnya memuji nama Tuhan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat, karena Tuhan sayang dan cinta kita semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan.
ya adik-adik semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo adik-adik, kita semua sama-sama pakai gerakan ya. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Cuit cuit, dudi du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. 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 Sekali lagi katakan. Percayalah. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita Indonesia tercinta, supaya bangsa kita dilawat oleh Tuhan, karena Tuhan cinta kita semua. Sebelumnya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu doa bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
Bawa makanan, udah. Oke, udah siap nih. Kita tinggal pergi sekarang. Terus bawa apa lagi ya? Nah, air juga penting nih kalau haus. Terus, bawa 2 lah cadangan. Adik-adik, wah iya nih, kakak lagi siap-siap mau pergi. Udah pakai topi, udah bawa makanan, udah bawa minuman, ready to go. Kira-kira kemana ya kita pergi hari ini? Nah, ini melanjutkan kisah yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Betul sekali, kita belajar tentang seorang yang namanya Bileam. Ingat ya, kemarin apanya Bileam yang bisa berbicara? Yes, kok ada yang jawab kuda? Bukan kuda loh, tapi kedelai. Bukan kedelai, keledai. Nah, keledainya berbicara. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi dengan Bileam dan juga Raja Balak. Ingat kan, minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah bagaimana Bileam akhirnya dia walaupun awalnya dia taat sama Tuhan, dia jadi nggak taat. Dia pengen sekali pergi menemui Raja Balak dan kalau bisa sih mengutuki bangsa Israel karena dia bisa dapat banyak uang. Tapi Bileam akhirnya taat sama Tuhan karena kemarin kan, ingat ya, keledainya tiba-tiba berbicara dan keledai inilah yang menyelamatkan dia dari hukuman Tuhan. Setelah itu kita ingat, dia akhirnya disuruh pergi menemui Raja Balaam. Dan hari ini kita akan mendengar kisahnya apa yang akan terjadi. Tapi sebelumnya kakak mau ngajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau siapkan hati kami agar kami bisa menerima pelajaran yang akan diajarkan hari ini sehingga teladan dan firman yang disampaikan bisa hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, jadi kisahnya begini. Setelah Bileam disuruh akhirnya sama Tuhan untuk pergi menemui Raja Balak, Bileam pun taat. Ketika dia pergi menemui Raja Balak, setelah dia berjalan jauh, akhirnya Raja Balak bertemu dengan Bileam. Dan Raja Balak bertanya, Bileam, kenapa kamu menolak untuk datang kepadaku dan untuk mengutuki bangsa Israel? Padahal aku telah mengirimkan utusanku kepadamu. Kemudian Bileam bilang, ya mohon maaf ya Tuanku Raja, aku sudah tanya sama Tuhan dan Tuhan bilang sama aku tuh gak boleh untuk mengutuki bangsa Israel. Karena tahu gak kenapa? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi ya aku kemarin sempat gak taat sih. Jadi sekarang ya aku udah ada di sini. Ayo kita mau ngapain? Yuk kita ikut aja. Raja Balak mau ngapain? Aku ikut. Begitu katanya si Bileam. Akhirnya Raja Balak bilang, oke, kamu harus mengkutuki bangsa Israel. Yuk kita pergi ke satu bukit namanya Bukit Baal. Bukit apa adik-adik? Bukit Baal. Sebelum pergi, Bileam tetap berkata sama Raja, Raja, pokoknya aku gak bisa janji apa-apa. Aku cuman bisa bilang, oke, kita pergi dulu ke sana, nanti aku akan tanya sama Tuhan apa yang harus aku katakan, oke? Kemudian Raja Balak bilang, ya udahlah, terserah kamu, ayo kita pergi dulu. Akhirnya mereka pergi, teman-teman. Mereka pergi dan sesampainya di Bukit Baal, Bileam berkata sama Raja, oke Raja, Raja tunggu dulu di sini, saya mau tanya sama Tuhan, apa yang harus saya katakan? Akhirnya Bileam pergi, dia berdoa sama Tuhan dan bertanya sama Tuhan. Ingat ya, sebetulnya si Bileam ini tuh harusnya udah tahu apa yang Tuhan mau bilang. Tapi ya memang bandelnya dia aja. Akhirnya dia tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan kepada bangsa Israel? Kata Bileam. Ya Tuhan menjawab dong, Bileam, kamu harus menyiapkan 7 batu yang disusun-susun namanya mesbah, 7 domba jantan dan 7 lembu jantan.
kamu minta sama Raja Balak untuk siapkan setiap lembu dan setiap domba di setiap mezbah yang ada. Kemudian nanti aku akan berbicara padamu apa yang akan aku katakan untuk bangsa Israel. Oke Tuhan, oke amin Tuhan, saya mau ke sana dan saya mau bilang sama Raja Balak. Akhirnya Bileam pergi menemui Raja Balak yang tadi lagi nunggu nih. Kira-kira nanti Bileam mau ngomong apa ya? Aku udah siap lah. Pokoknya bangsa Israel harus dikutuki karena bangsa Israel itu menakutkan. Nanti kalau dia mengalahkan Moab, gimana dia? Aku Raja Balak harus mempertahankan kerajaanku ini. Bileam udah datang. Bileam, apa yang Tuhan katakan kepadamu? Kemudian Bileam bilang, Raja, Tuhan minta dibuatkan 7 mezbah. Batu-batu ditumpuk 7, kemudian 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Taruh masing-masing lembu dan domba di atas masing-masing mezbah. Lalu nanti kita akan berdoa, oke? Siap, aku akan perintahkan orang-orangku untuk membuat mezbah batu tersebut. Prajurit, silahkan cari batu-batu yang cukup, tumpuk-tumpuk, lalu juga lembu dan dombanya. Siapkan 7 sehingga nanti Bileam ini dia akan mengutuki bangsa Israel. Oke, akhirnya adik-adik siaplah 7 mezbah tersebut. Ketika sudah siap, Bileam berkata sama Raja Balak, Raja silakan tunggu di sini, aku akan berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan berbicara kepada Bileam. Dan Bileam pun berdoa seperti ini. Oh, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, bangsa yang besar. Bagaimanakah bangsa ini dapat dikutuk? Bagaimanakah bangsa ini tidak diberkati oleh Tuhan? Ketika Bileam berkata begitu, kaget Raja Balak. Ini apa-apaan ya Bileam? Orang udah suruh bikin mezbah, aku sudah siapkan lembu, aku sudah siapkan domba. Dia seenak-enaknya aja bukan mengutuki bangsa Israel, tapi dia malah memberkati bangsa Israel. Bileam, kok kamu seperti itu? Kemudian dengan santai Bileam berkata, Rajaku, mohon maaf, aku sudah bilang sama Raja, aku hanya ingin mengatakan apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan bilang aku harus memberkati, ya aku memberkati. Kemudian Raja Balak berkata, kamu, ayo kita coba sekali lagi. Kita akan pergi ke satu bukit namanya Pisga. Dia ada di lembah pengintaian. Di situ kamu bisa lihat bangsa Israel. Dan di situ aku mau kamu mengutuki bangsa Israel. Ayo kita pergi. Akhirnya mereka meninggalkan bukit Baal dan mereka pergi. Mereka pergi ke bukit lain namanya Pisga. Dan benar teman-teman, dari sana dia bisa melihat, bangsa Israel memang sedang berkemah. Bangsa yang luar biasa. Dan sekarang Raja Balak kembali berkata, oke, kamu mungkin sudah gagal melakukan tugasku di bukit yang sebelumnya. Di bukit ini kamu harus mengutuki bangsa Israel. Siap? Kemudian Bileam berkata, tunggu Raja. Sorry, aku harus tanya dulu sama Tuhan. Kira-kira Tuhan mau ngomong apa? Sebentar ya Raja, saya akan pergi dan saya akan berdoa sama Tuhan. Kemudian Balak berkata, oke cepetan, jangan lama-lama, sana berdoa sama Tuhan. Nanti kamu kesini kasih tahu ya. Kemudian kita akan mengutuki bangsa Israel bersama-sama. Maka pergilah Bileam dan Bileam pun berdoa kembali sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengutuki bangsa Israel? Adik-adik, Bileam lucu ya. Sama seperti minggu lalu, dia terus tanya sama Tuhan. Padahal dia harusnya udah tahu jawabannya. Kira-kira menurut kalian Bileam ini orang yang taat apa tidak? Nggak terlalu ya. Tapi Bileam tetap tanya sama Tuhan dan Tuhan berkata, Bileam, kamu harus melakukan ini. Siapkan kembali 7 mezbah dengan 7 domba dan 7 lembu jantan. Di masing-masing mezbah taruhlah persembahannya dan nanti aku akan berbicara kepadamu. Kemudian Bileam berkata, oke Tuhan, aku akan kembali kepada Balak dan melakukan hal yang sama. Kemudian Raja Balak bertanya, Bileam, gimana? Kali ini kamu udah siap mengutuki bangsa Israel?
Bileam berkata, "Tunggu dulu Raja. Ada permintaanku sama seperti yang sebelumnya. Siapkan 7 mesbah, kemudian taruh di masing-masing mesbah ada domba dan lembu jantan." Kemudian Raja Balak berkata, "Kamu minta lagi. Jangan macam-macam ya kali ini. Oke, aku akan siapkan." Maka prajuritnya Raja Balak mempersiapkan mesbah demi mesbah dengan domba dan lembu di atasnya. Dan apa yang Bileam lakukan? Bileam mempersembahkan persembahan tersebut dan Bileam mulai berdoa. "Bangsa Israel, engkau akan diberkati. Engkau akan terhitung seperti debu banyaknya." Kemudian di situ Raja Balak marah lagi. "Oh, kurang ajar banget ini. Tadi sudah gagal, sekarang gagal lagi. Aku udah rugi 14 mesbah, bayangin. Waduh, ini Bileam kurang ajar." Tapi kembali dengan tenang Bileam berkata, "Raja, sorry. Kita udah deal-dealan tadi Raja. Kita udah janji apa yang Tuhan bilang akan aku katakan. Dan itu yang Tuhan katakan padaku. Aku tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Maka ya Raja, inilah yang hanya bisa aku lakukan." Tapi Raja Balak itu orangnya gigih sekali. Dia rajin sekali dan dia bilang, "Kamu boleh gagal 2 kali. Aku kasih kesempatan 1 lagi. Kita pergi ke satu bukit namanya Bukit Peor. Di sana kamu harus mengutuki bangsa Israel, oke?" Kemudian Bileam berkata, "Baiklah Tuanku Raja, kita pergi ke Bukit Peor." Sampai di sini kira-kira adik-adik bisa tebak nggak apa yang akan terjadi sama Bileam? Apakah Bileam akan kembali berdoa sama Tuhan, kemudian mengutuki bangsa Israel, atau apa yang akan dia lakukan? Sesampainya di Bukit Peor, Bileam dengan mantap ternyata tidak lagi berdoa sama Tuhan. Wow, lalu Bileam mau ngapain dong? Apakah Bileam mau mengutuk bangsa Israel? Tidak adik-adik, Bileam belajar dari kesalahannya. Setelah bertanya 2 kali ini ya, kemudian minggu lalu pun dia kan bertanya sama Tuhan. Secara tepat dan tetap Tuhan tetap bilang bangsa Israel tidak boleh dikutuk. Karena itu untuk yang ketiga kalinya Bileam sudah tahu apa yang akan Tuhan katakan. Sehingga dia tidak lagi bertanya sama Tuhan dan dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di 2 bukit sebelumnya. Dan akhirnya dia mengangkat tangan, dia memberkati bangsa Israel secara luar biasa. Di situ Raja Balak marah tentunya. Dia akhirnya menyuruh Bileam untuk pergi. Dan akhirnya Bileam pun pergi kembali ke rumahnya. Di sini kita bisa lihat ternyata Tuhan telah menetapkan bahwa bangsa Israel harus diberkati. Dan Bileam pun akhirnya taat kepada Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa orang-orang pilihan Tuhan akan mendapatkan berkat. Dan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang ditetapkan untuk tinggal di negara kita berada, kita juga harus mendoakan negara kita. Siapa yang tahu apa sih nama negara kita? Betul sekali, Indonesia. Indonesia adalah negara kita. Dan ketika kita tinggal di Indonesia, kita harus berdoa dan mendoakan Indonesia agar Indonesia bisa diberkati. Sama seperti Bileam, Bileam tidak mengutuki bangsanya. Bileam memberkati bangsanya. Dan kita juga mungkin sebelum kalian tidur malam atau bangun pagi-pagi ketika kalian berdoa, ingat jangan hanya mendoakan dirimu, keluargamu, sekolahmu, gerejamu, tapi doakan juga pemerintah Indonesia. Apalagi di zaman seperti ini. Kita tahu bagaimana corona menghantam bangsa Indonesia. Tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan akan diberikan kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Juga kepada tempat di mana mereka berada. Dulu kita tahu bahwa kita ini hidup di dalam kutuk. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Masih ingat kan cerita Adam dan Hawa di mana dia tidak taat sama Tuhan dan harus diusir dari Taman Eden.
Semenjak itulah karena kesalahan kita, karena dosa kita, kita hidup di dalam kutuk. Tapi puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus telah datang ke dunia, Dia telah mati buat kita, Dia telah bangkit, dan Dia adalah Allah yang hidup yang sanggup untuk mematahkan kutuk. Saat Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, semua dosa kita, semua kesalahan kita sudah dihapuskan. Asalkan kita percaya sama Dia. Sekarang kita sudah hidup di dalam berkat. Jadi jangan lupa untuk memberkati bangsa kita ya. Oke? Hari ini kita belajar, nanti malam atau besok mungkin kita belajar untuk mulai secara setiap hari konsisten mendoakan bangsa Indonesia. Sebelum kita berlanjut ke ayat hafalan kita minggu ini, yuk sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Kalian boleh ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh hidup dan tinggal di negara ini. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu memintakan berkat yang daripada Tuhan turun tercurah bagi bangsa Indonesia. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu berdoa dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita bersiap untuk ingat ayat hafalan minggu ini. Yuk sama-sama ikuti kakak ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7a. Apa? Yeremia 29 ayat 7a. Ikuti gerakannya ya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Sama-sama lagi ya. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoa bagi kota itu kepada Tuhan. Bisa kan adik-adik? Jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalan ini dan kita mau menghidupi apa yang sudah dipelajari hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 11. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, Ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Battle Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema,
ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas nih. Yang kita butuhin bahan-bahannya adalah kertas warna merah dan kertas warna putih. Terus kita butuhin juga lem. Terus kita butuhin gunting dan kita butuhin pensil. Nah, sekarang kita mau lipat dulu ya kertasnya. Adik-adik boleh lipat yang rapi ya, dari ujung ke ujung. Adik-adik juga boleh pakai kertas apa aja, tapi harus warna merah dan putih ya, ingat. Nah, kalau sudah warna putih dilipat, lalu warna merah juga kita lipat sesuai, dan kalau bisa yang rapi ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita mau gambar hati, tapi kita gambar setengah hati dulu supaya apa? Supaya nanti kalau ketika kita gunting setengah hatinya itu nanti akan dibuka bentuk hati yang rapi. Nah, sekarang kita mau gambar dulu ya. Kita gambar bentuk hati nih. Nah, adik-adik kelihatan nggak nih? Nih seperti ini ada nih, ada garis ya. Nah, kalau sudah, kita gunting sesuai dengan yang kita tadi gambar garisnya, yang rapi ya adik-adik. Nah, sudah ya. Nah, rapi kan bentuk hati. Kalau sudah, ini tetap nih dibentuk seperti ini. Kita tempelin ke kertas yang warna putih supaya apa, nanti bentuknya hatinya sama, nggak apa ya, pokoknya seimbang lah gitu. Nah, seperti ini ya. Kita gambar lagi nih sesuai dengan hati yang warna merah. Kita garis ya, gambar ya, yang rapih ya. Nah, sudah nih. Nih seperti ini ya, kita garis, terus nanti kita gunting lagi sesuai sama yang kita gambar garis yang tadi. Nah, jadi deh seperti ini. Terus nanti kita tempelin supaya hatinya menyatu, dua hati menyatu jadi satu. Ya, kita bikin pakai, kita tempelin pakai lem.
kita lem ya seperti ini. Sudah kita lem, lalu kita satukan. Nah, yang tadi kita udah lem nih ya, ini kan tadi ada di sini. Kita satukan seperti ini. Tempel. Udah deh, jadi deh. Kenapa sih Kak kita harus bikin hati kreativitasnya? Kenapa? Supaya kita selalu ingat kalau Indonesia ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita berdoa juga, kita tumpangi tangan hatinya untuk Indonesia. Seperti itu ya adik-adik, selamat mencoba. Jangan lupa nanti difoto lalu dikirimkan ke email BKids. Terus dikirimkan ya Selasa paling lambat jam 8 malam ya. Kalau lewat dari itu mohon maaf, nanti fotonya tidak bisa ditayangkan ke video ibadah minggu depannya lagi. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, dengan demikian berakhirlah ibadah kita di hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas, mengingat ayat hafalan, dan yang paling penting melakukan apa yang sudah diajarkan hari ini. Yuk sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh selesai beribadah. Kami sudah belajar, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, kami sudah membuat aktivitas. Kiranya Engkau yang terus memperlengkapi kami dan membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dengar-dengaran akan Engkau, dan kami juga berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah dan kami berharap kepadamu, dan kami mau menerima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Halo, nama saya Alexander Rasi Nathanael. Ayat hafalan hari minggu ini Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. God bless you. Bye. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan mendapat balasan. Amin. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa mengadakan firman,
Tetapi siapa yang taat kepada Tuhan akan menerima balas. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesaya 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. John 14 verse 15. If you love me, keep my commands. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. God bless you. Bye. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. God bless you. Bye. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan mendapat balasannya. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat akan perintah akan menerima balasan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi
mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat terhadap perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.